Gue Mima, ayo kita ngomongin kapal-kapalan. Titanic, Kapal selam, kapal apa sih? Kapal di Ancol atau ya. kita baru pulang dari kondangan ya guys. Iya guys, jadi kalau misalnya ini ada outfit yang kayak kok out of place banget ya, itu sebabnya ya. Kok menor banget dandanannya Iya, gitu ya. Ya itu karena kita berpulang kondangan. By the way, kita udah lama nggak cuma duduk dan ngobrol. Karena kita kebanyakan reaction. Jadi kita berpikirnya untuk ngobrolin apa ya? Oke, kita ngomong kapal-kapalan aja yuk gitu. Jadi kita punya beberapa kategori ya guys di sini. Tentang kapal-kapalan ini. Kita akan menjawab setiap kategori ini tergantung pribadi masing-masing. Jadi ini opini pribadi ya guys, tidak ada campur tangan dari instansi atau apapun juga. Ini adalah pendapat pribadi dan perasaan pribadi ya. Tidak dibayar oleh JMM. Ya, tidak dibayar oleh JMM dan yang lainnya. Oke? Kategori pertama, comfort ship, kapal yang membuat kita merasa ternyaman lah, kapal ternyaman kita. Oh, kapal ternyaman. Kapal ternyaman. Oke. Kapal ternyaman. Silahkan. Siapa? Gua. Coba lu. Comfort ship gua kayak gua tuh merasa apapun yang terjadi, seberapa banyaknya kapal-kapal yang tenggelam, gua akan balik lagi lari ke kapal ini. Oh gitu. Oke. Gitu. Kategorinya gitu ya, Iya, kategorinya gitu. Gue pokoknya- tahu siapa lu. Ya lu cover ship gue Afgan. Afgan ada fotonya. Why? Why? Mereka udah established pertama ya, dan gue kayaknya suka yang pasti-pasti aja. Gue tidak mau gambling gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau gue bisa cheating mungkin Afgan, Tenyu, Kit Singto. Tapi kalau misalnya dari mereka bertiga dipilih satu, gue pasti ke Afgan gitu loh. Karena kayak gue suka gimana ya udah mereka udah establish aja gitu. Nggak ada drama-drama yang signifikan atau kayak gimana, dan kita juga tahu mereka punya good relationship behind the scene. Terus acting mereka nggak usah ditanyain lagi, itu yang penting ya, maksudnya kita tuh tahu mereka bisa acting gitu. Jadi mau series apapun gue tahu kalau ini Afgan pasti actingnya bagus. Gue nggak bilang seriesnya bagus, actingnya pasti bagus. Jadi kayak establishnya mereka itu tuh beneran kayak lu balik ke rumah aja gitu. Kayak dari semua chaotic gitu ya, ship yang lain lagi chaos terus pas lu balik ke Afgan, lu tuh ngerasa kayak I'm home. Anjay kata gue, I'm home gitu. Mungkin nggak setiap hari gue kembali ke rumah ya, mungkin kayak gue nginep di rumah teman atau gue apa gitu, staycation atau apa, tapi kan ujung-ujungnya kan selalu kembali lagi ke rumah, anjay gitu. Dan gue ngerasa kayak paling nyaman tuh Afgan aja sih, mereka bertiga pokoknya, palingnya tuh mereka bertiga gitu. Tapi kalau harus milih satu, Afgan. Ya ampun, waktu ini tau gak sih, lo inget gak sih waktu konsernya Kit, solo konsernya Kit, terus tiga-tiganya kan Tenyu, Afgan sama Kit Sing kan balik tuh bareng-bareng. Coy, the tears is falling real. down. Oh my god, gue bukan nangis lagi, gue tuh udah kayak waterfall lah di mata gue, tuh kayak air terjun mata gue gitu. Itu sebelum Sinto balik kan? Iya, sebelum itu balik gue air terjun banget itu, gue tuh hari itu. Jadi kayak pebeca lagi apa? Iya, Pebeca ya? PBK. Jadi itu nggak prinsip gue akan peluk mereka terus sampai sekapanpun, sampai mereka karam deh. Semoga enggak. Siapa lagi next? Bunga. Gue gak kepikiran lagi. Bunga nggak punya fix pairing banget gitu. Dia adanya today pairing adanya. Iya, today pairing. Today Today pairing sama yesterday pairing bakal beda. Selalu changing over time and mood gitu. Tergantung moodnya ya. Dia tuh kalau kita ke JMM gitu beli merchandise, gue sama Yemima udah fix tuh beli punya siapa. Dia Afgan, gue Earth Mix gitu. Dia milih dulu tergantung mood hari itu. Bukan, tergantung merchandise yang bagus yang Iya, mana. merchandise yang mana gitu. Tergantung yang masih ada gitu. Tapi kalau bukan kategorinya tuh kan kalau lo kayak ternyaman gitu ya. Mungkin gue bisa nyebutin kapal yang walaupun gue nggak ngikutin, misalnya gue nggak ngikutin nih 2 tahun, tapi mereka balik dengan series, gue bakal nonton. Gue ada tuh. Kayaknya ya, nggak belum terkejadian Mile Apo. Oh. Kayaknya ya. Soalnya gue rasa
dari mereka tuh mereka kayak gue udah tahu kualitas yang bakal mereka pilih gitu. Iya. Mereka bakal memilih series iya. yang bukan sangat bagus, kayak gue tahu kualitasnya gitu. Iya. Kayak gue udah terjamin gitu kualitasnya. Terus gue juga kayak lo bilang tadi nggak harus mikirin acting mereka bakal bagus enggak, emang mereka actingnya bagus gitu. Mungkin ya kayak couple yang gue nggak ngikutin banget nih, tapi kayaknya kalau mereka bikin series gue pasti bakal ngikutin series itu gitu. Comfort. Kalau mereka back gitu, Iya, back coming together lagi gitu untuk bikin series lagi, itu kayak gue pasti bakal ngikutin gitu. Nah, itu my Apple. ngerti. Kayaknya ya. Coba kasih lihat, ini di situ ya. Kasih lock screennya Bunga sekarang lagi Mal, rambut gondrongnya. si cantik. Oh my God. Cantik banget. Cantiknya aku. Iman, Kalau gue mix sih. obviously. Di mana sih ini? Nggak di sini. Ting. Di sini lah pokoknya. Enggak, bukan gimana ya, kalau mix tuh ya mereka eksis aja gitu loh. Mereka nggak yang tipe couple yang banyak gimmick, mereka selalu ada gebrakan kayak couple nowadays gitu kan. Couple nowadays kan selalu ada aja gebrakannya, mau mereka kemana lagi gimana, selalu ya ada sangat coupley gitu loh kan. Kalau mix itu cuman tipe teman tipe ya udah eksis aja gitu loh, ngerti nggak sih? Kayaknya karena memang sudah menikah kali ya. Jadi di gue nggak ada beban, di mereka nggak ada beban. Iya, nggak ada gitu bebannya loh. itu loh, kayak apakah kita harus berlomba-lomba kayak kenapa Iya. kita memilih couple yang lebih settle? Iya. Itu karena kayak nggak ada perlombaan. Nggak ada beban, di mereka nggak ada beban, di gue nggak ada beban. Nah, Iya. ketika mereka coming back pasti gue nonton gitu aja sih, pasti gue bakal mencoba untuk support sebisa gue. Betul. Lebih kan kita bicarain tentang comfortable gitu ya, lebih ke zona safe-nya aja sih menurut gue. Karena udah tahu mereka itu gimana dan fansnya gimana juga gitu loh. Kalau Ormus tuh kayak misalnya mereka nggak ada kabar ya udah gitu. Ya udah, nanti kalau ada kabar ya udah gitu. Kayak kalau gue ya, kalau Afgan, kalaupun mereka nggak ada kabar, gue tau mereka baik-baik aja. Kayak bukan kayak apakah Afgan bercerai? Ada tahu waktu itu sempat yang kayak Afgan cerai kayak gitu-gitu, tapi kayak enggak anjing gitu. Enggak. Itu kayaknya gosip selalu ada anjir buat Afgan, Taenyuk, Singkit, itu selalu ada itu. Selalu ada deh yang kayak gitu. Kalau Ormix ya gitu deh, tipe yang kayak gitu. Gue soalnya juga sebagai fans gue juga nggak bisa yang terlalu demanding, dan gue juga nggak yang bakal terus 24 jam everyday supporting dan selalu following mereka gitu loh. Bukan tipe kayak gitu. Jadi ya udah, mereka settle, gue settle aja gitu. Mereka eksis, gue eksis. Ya udah, kita comfortable gitu. Iya, benar. Lebih Dalam kayak gitu sih. comfortable relationship Iya, aja ya, kapal-kapal ini. Gitu teman-teman. Gitu, teman-teman. Kategori nomor 2. Oh, Apa? kapal karam yang paling sakit. Yang karamnya tuh Titanic kuadrat gitu. Ini kayaknya harus Intan dulu gak sih? Iya, itu dulu lah. Yang harusnya tuh nggak sakit ya, ngapain gitu kita ngomongin kapal karam kenapa? Ya udah gitu. Tapi kenapa ini sakit banget gitu? Ole. Apa kenapa jadi bola? Kenapa jadi bola kata gua? Oke, disclaimer. Warning. Iya. Ayo, Intan. Trigger warning. Karena kalian pasti ke-trigger juga. Trigger warning. Wah, gue Om Nanon. Kenapa gue tepuk tangan? Sorry. Gue tidak pernah merayakan. Maksudnya ini dia mengakui aja sih gitu. Gimana perasaan lo, Tan? Wah, Moment of silence. Gak, itu sebenarnya mereka karam itu tidak menduga juga sih, karena posisinya juga apa ya, mereka bukan yang kayak Krisingto gitu yang separate way, karena gue pengen kerjaan gue ini, gue pengen kesini gitu. Kayak Om Nanon ya beneran yang Apa, Tan? your heart being ripped suddenly gitu loh, yang kayak beneran it's collapse
in a bad way gitu, kayak runtuh banget Kayak gitu. you wake up one day terus lu tuh nggak pernah terpikirkan itu bakal terjadi gitu. Iya. Apalagi mereka kan behind the scene Sangat dekat ya. being best friend gitu loh. Tiba-tiba we don't talk anymore. Iya, mereka dari We friends don't talk abis itu anymore. partner jadi we don't talk anymore Iya, gitu. Stranger Dan to lover, mungkin stranger again. Mungkin best friend to lover. yang paling bikin gue bener-bener Apa? patah hatinya waktu itu karena mereka sangat good being together as a partner dan on screen mereka tuh bagus banget, apalagi Bad Buddy itu yang ada di kepala gue itu yang paling berkesan adalah peran mereka as a karakter kan strong banget ya. Kalau cerita itu lo nggak terlalu masuk lo ke hati dan pikiran lo, tapi mereka as a couple itu benar-benar yang kayak anjir, ini tuh emang series yang dijalankan kalau nggak Om Nanon nggak akan sebagus ini gitu loh. Makanya tuh kayak ketika mereka kandas itu tuh wah sayang banget potensialnya gitu loh. Sebenarnya gue bukannya nggak move on dengan Om Nanon, gue tuh nggak move on sama pet perannya aja sih sebenarnya. Dan ketika gue ngelihat banyak banget potensial di mereka tuh kayak sayang banget gitu loh. Gue ngelihat yes, banyak karakter yang banyak yang aktor punya chemistry yang bagus, tapi kalau ngelihat mereka as an aktor yang being good aktor banget itu tuh jarang banget di BL gitu loh. Dan mereka tuh salah satu yang terbaik gitu as an actor gitu. Dan at the same time mereka ternyata chemistry-nya bagus. Itu sayang aja sih waktu itu. Anjir, itu berdarah-darah loh gue, Parah, kayak gue galau banget itu. Kita ada di masa-masa itu, Tan. Gue Kita galau ada di banget masa-masa gue. itu. Gue melalui 5 steps of grief itu. Deny, anger. Semuanya bargain. Semuanya sumpah. gue hadapi, anjir parah banget sih itu kayak. Gila sih itu. Dan waktu itu mereka huge banget sih. Parah, gede banget kan waktu Itu dia tuh yang tidak terpikirkan tuh lagi di puncaknya banget Iya, gitu loh. iya. Bukan kan biasanya enggak biasa enggak ding ada pernah Smart Boom juga lagi di Iya, puncaknya. makanya lagi di puncak. Iya. Puncaknya banget. Soalnya beberapa karam tuh misalnya udah di puncak nih. Iya. Terus udah agak Turun. oh, karam gitu. Ini tuh bener-bener lagi kayak wah gitu lagi semua orang ngomongin. on ice on them gitu loh. Ice on them gitu. Terus tiba-tiba soalnya gue nggak ngikutin aja kayak hah Iya. Hah? Iya. wah Iya, kapcagi gitu Iya, tiba-tiba. mungkin lu bisa kayak mencerna itu dengan baik kalau mereka ya udah pisah misalnya baik-baik, kayak misalnya James Nat James kayak gitu, Krisingto dulu kayak gitu, dan Percimon. Nah, lu understand. Maksudnya lu understand mereka behind the scene still being good friends gitu. Ini udah mau berapa tahun I didn't see them talking. Gitu sih. Tapi gue dulu deh, kalau gue nggak ada sih, cuman gue emang kayak gue ngerti gimana kayak misal Om Nanon kan mereka potensinya untuk kedepannya kita mendapatkan series dengan sama mereka yang bagus banget tuh, langsung sirna gitu loh, langsung nggak ada gitu, udah nggak ada lagi gitu. Padahal bisa aja mereka kayak bikin series tuh yang bagus banget gitu, tapi ya udah nggak ada lagi, itu aja sih kayak sayang aja ya. Terus jawaban lo apa? Gue nggak punya karam tersakit apa. Kenapa lo nggak punya? Kenapa lo nggak punya? Karena ya kalau karam ya udah gitu. Enggak, Myuga mah gue kan udah nggak. Gue ada satu, tapi gue nggak tahu sih Mike sama Top. Gue baru kepikiran. Oh iya. Mike sama Top. Itu juga nggak baik-baik. Itu juga gak baik-baik. Until now. Damn. Adik-adik yang baru-baru masih di sini, kalian mungkin nggak tahu Mike sama Top siapa. Ini nih, makanya. Top. Soalnya dulu waktu gue kan apa namanya? Seriesnya Together kan meledak. Tonhon juga mereka ada. Tapi gue tuh nggak ngikutin Banget. nggak ngikutin Together banget, tapi file apa namanya?
klipnya si Top Top sama gue lupa namanya deh. Top Top sama itu muncul terus gue bilang, "Lah, kok lucu banget gitu." Oh, mereka kan sering bikin dance TikTok gitu dulu loh. Iya, mereka sama-sama juga Oh, iya benar ya. TikTok kan dulu yang masih bener-bener. dance Iya. dulu Iya, yang kan, kayak gini, kayak gini, gitu. gitu. Mereka tuh Body roll. mereka sering tuh dulu. Oh iya, gue baru merasakan kecewa nih. Ya kan ya, benar. Jadi Mike Top Tatus gue tuh nonton cuman bagian mereka doang. Iya. Di Together sama Tonhon. enggak, Together sama yang keduanya. Iya, still together. Still Together. Nah, dua. Terus kan waktu yang di Tonhon Coklat ya, Colante itu gue juga nonton tapi gue agak kayak kecewa gitu, apaan nih series gitu kan, kayak not giving at all gitu seriesnya. Terus kayak oh ya udah mungkin, terus kayak gue mungkin punya pegangan, oh next time-nya bisa bagus gitu, mungkin next time-nya bisa bagus gitu, tapi ternyata tiba-tiba aja tuh kayak unfollowan ya. Seinget gue ya unfollowan, tiba-tiba unfollowan rame banget. Terus kayak Top bilang Temennya siapa? Terus Top galau ngedis apa gitu, pokoknya ribut gitulah di Twitter. Oh berantem gue. Gue cuman sayangnya jadi nggak bisa melihat mereka lagi aja on screen gitu. Soalnya gue off screen gue gak tahu mereka kayaknya emang berantem deh ya. Itu aja sih. Baru inget gue Mike Top. Baru ingat. Mike Oke. Top. Tapi kayaknya itu lama loh, Bung. Untung untuk fans baru mungkin nggak tahu drama ini ya. Iya. Kayak waktu itu kayak 4 tahun lalu, 4 tahun lalu. Somewhere in that year gitu. Gue tahu lagi siapa. Tahu lah orang lu ada di masalah itu. Trigger juga. Trigger warning. Warning. Trigger warning. sama kita dragging couple yang sekarang. Betul. Ya. Ini adalah personal Lebih ya. kayak the one that got away aja. Iya, the gitu. one that got Kayak, away. Ya udah gitu, kita udah move on kok, tapi ya Benar. udah. Tapi ini tersakit kan, Iya. yang tersakit. Kan banyak apa sih kapal-kapal karam yang waktu itu dulu gue juga suka, kayak Miyugap, kayak Brightwing, kayak Net James. Tapi ketika mereka karam mungkin karena gue udah gak suka-suka banget. Jadi yang kayak ya udah gitu. Sok atuh kalian move on kayak yang lain gitu. Tapi ini tuh ini tuh gue nggak nyangka aja, mungkin kayak banyak yang nggak nyangka apa ya, faktor tidak menyangka itu yang bikin paling sakit gitu. Gue sakit banget waktu diumumin Percimon Karam. Itu tuh gue inget banget gue ada di mana, gue meeting apa, dan apa yang gue rasakan itu tuh gue inget banget karena waktu itu gue lagi meeting. Terus kayak dari antara kalian berdua yang kayaknya Intan ya, yang forward ke grup kita, Apon sama Ci tuh karam gitu. Oh ini Surat edaran biru itu ya, surat edaran itu. Terus gue inget banget waktu gue baca, gue tuh baru tahu arti dan definisi dari jantung copot tuh kayak gimana. Ngerti gak sih lo? Jantung gue tuh berasa copot gitu loh, kayak beneran drop gitu loh, kayak turun berok coy. Gue tuh berasa kayak jantung gue dari situ ke bawah gitu loh, perut gue tuh turun gitu loh, kayak beneran drop gitu loh, kayak serius gitu loh. Maksudnya kita udah tahu, maksudnya waktu itu kan Ci missing LOL, sakit dan segala macem. Maksudnya kita tuh bisa paham di situnya. Masalahnya menurut gue kapal yang karam baik-baik itu lebih sakit. Terus maksudnya ya mereka kan memang baik-baik aja, cuma memang tidak memungkinkan buat dilanjutin gitu kan ya. Itunya tuh gue paham, tapi itu tuh apa ya, potensi yang belum digalinya tuh berasa di situ gitu. Kayak mereka baru selesain seri 1, abis itu harusnya mereka ada series lain, fansnya juga nungguin dan segala macem. Terus tiba-tiba drek gitu, karam gitu, udah nggak bareng-bareng lagi. Gue beneran perasaan gue tuh jatuh banget gitu. Sebenarnya kayak mungkin kita tuh sakitnya bertiga ini ya, dengan 3 kapal ini tuh sakitnya karena kita bisa melihat potensi dari kapal ini gitu loh. Kalau mereka dikasih kesempatan lagi, mungkin bakal ada series bagus yang dimainin sama mereka gitu. Tapi karena karam duluan di tengah jalan, jadi what if itu banyak banget gitu loh. What if itu banyak gitu. Dan gue juga ngelihat karakter mereka berdua itu dinamikanya tuh kalau main Siapa Melo nih? tuh bagus banget. Apon sama Ci? Iya, Iya benar. Ngomongin Apon sama Ci kan? Benar.
ya maksudnya mereka bisa deliver emosi gitu kan. Jadi kalau melo-melo gitu justru gue tuh berharap banget mereka dapet yang angsty banget gitu loh, nangis tuh tiap episode gitu. Tapi ternyata ya udah gitu. Tapi sekarang kan juga Upon Earth sudah sama Santa dan mereka going places ya udah gitu. Jadi I'm happy for them juga. Mungkin memang ada rainbow di balik semua hujan-hujan ini gitu. Tapi kalau sakit banget, buset kata gue. Galau coy gue. Ini maksudnya mereka tuh witness di mana gue nggak berani nonton trailer Love You Teacher tuh gue nggak berani ngeklik bahkan gitu. Dan ini bukan salah siapa-siapa, bukan salah Santa juga, bukan salah siapa, salah gue. Ini perasaan gue yang harus bertanggung jawab dengan perasaan gue gitu. Tapi untuk sekarang sih udah biasa, mungkin udah terbiasa melihat sama Santa bareng, jadi ya udah gitu loh, udah biasa aja jadinya. Cuma kalau diingat masa-masa itu, turun beroknya gue itu sih yang gue inget banget rasanya tuh, jantung gue copotnya gitu. Oke, itu kategori kedua. Kategori ketiga, kapal yang lo nggak nyangka bisa suka sama kapal ini. Tidak disangka-sangka lo bisa suka sama kapal ini. Gue dulu. Gue apa? Ini sih paling nggak punya kapal nih emang si Bunga nih. Gue nggak nyangka. Nggak nyangka gue bisa suka Gemfort. Gue nggak nyangka banget karena waktu Gemfort gede banget itu kan di My School President kan, dan itu kan gue udah umur segini, kita kan udah umur segini ya, dan gue tuh sama sekali nggak kepikiran untuk nonton series anak SMA gitu loh, kayak gue males gitu untuk gue kembali lagi ke bocil-bocil ini gitu. Jadi waktu semuanya ini tuh kayak di masa semuanya lo lagi nonton MSP gitu loh, terus gue yang skeptis gitu kayak kenapa sih gitu kan, kenapa sih mereka berdua ini gitu. Terus karena lagu dangdut itu gue jadi penasaran. Iya, episode 1 bahkan. Gue penasaran siapa ini, kenapa sih gitu, kayak lagunya asik banget gitu. Pas gue nonton terjemfot lah gue gitu loh. Soalnya kayak gue ngerasanya kayaknya gue nggak bakal nge-stand kapal yang lebih muda aja sih gitu, lebih younger, karena udah umur segini juga males gitu yang kayak masih bocil-bocil gitu. Tapi kayaknya gue jatuh cinta sama Gemfort tuh beneran karena merekanya sih gitu. Acting ability-nya mereka dan Gemfort sebagai Gemfort gitu ya, dinamika mereka dan segala macem itu tuh memang bagus banget. Mereka tuh talentnya tuh berasa nyata banget gitu loh. Kayak kalau misalnya bukan Gemfort yang main MSP, bukan Fort yang ada di vokalis Cinzilla itu, kayaknya series ini juga nggak bakal semeledak itu. Dan gue kan waktu MSP juga Moonlight Chicken lagi tayang kan. Gue nonton Moonlight Chicken tuh buat Art Mix, tapi waktu gue lihat Heart sama Liming di situ, gue tahu banget mereka punya kualitas gitu. Jadi setelah MSP ya udah terjemput lah gue gitu. Gue nggak nyangkanya karena mereka masih muda aja gitu. Kayak seumuran kita mungkin nggak akan menyangka bocil-bocil ini bisa membuat kita jatuh cinta gitu ya. Tapi terjadilah Gemfort. Jadi ya sudahlah gue terjemput gitu teman-teman ya. Nggak nyangka gue. Gemfort. Siapa? Bunga. Siapa ya gue ya? Gue juga lagi mikir. Oh ini. Siapa? Just Bible nggak sih? Oh iya, Just Bible. Oh, Just Bible ya, lu Just Bible. Gitu, sumpah, gue kan Sebutin dulu siapa? Kapal Just Bible, Ada. 7B, ZB. Gue kan gak ngikutin Kim Pors ya. Waktu lagi tayang gue gak ngikutin. Gue nontonnya setelah berapa tahun gitu. Setelah hype-nya udah berakhir. Iya, udah berakhir gitu gue nonton. Tapi di situ gue kegayatnya sama Mail Apo, bukan sama itu. Itu. Jadi gue jadi nggak ngikutin fandom nggak ngikutin culture fandom mereka gitu loh. Kayak gue nggak tahu apa yang terjadi di fandom itulah, pokoknya gue nggak tahu. Gue lupa deh kenapa ya gue nonton MV-nya. Karena mereka mau 4 minutes. Dari lu atau apa enggak ya? Enggak. Lu yang justru kasih tau Oh, gue. gue yang kasih tau ya? Terus kayak udah nonton anjir gue. Oh pokoknya gimana entah. Lu bilang kayaknya ini sedih deh, gue mau lihat gitu loh. Oh gitu ya gue. Mungkin gue ngeliatnya di Twitter kali ya, atau apa ada klipnya gitu.
MV mereka staring di MV-nya Getsunova ya? Getsunova, judulnya lupa gue, apa judulnya di sini. Nah, gue nonton itu, terus gue kaget kan, lah, dua orang ini aktingnya bagus banget gitu, kayak gue bisa ngelihat vision kenapa ada yang menyatukan mereka gitu loh. Gue bisa ngelihat, oh mereka tuh aktingnya bagus, tatapan matanya dua orang itu tuh jago banget gitu, mendeskripsikan perasaan mereka gitu. Apalagi di situ kan angsty banget ya, sedih banget gitu. Dan gue tuh suka tuh yang kayak gitu, yang kayak gue suka sama lo tapi gue nggak bisa sama lo, kayak yang kayak tai-tai gitu gue suka deh, yang tai-tai anget gitu gue suka gitu. Terus mereka tuh, wah pokoknya aktingnya kaget aja gue, aktingnya bagus gitu. Gue kaget si Bible aktingnya bagus kayak gitu, soalnya beda banget sama Vegas ya, ada Vegas di Kim Pors gitu. Karena gue inget lah Vegas di Kim Pors, gue inget lah. Gak inget ya? Harus nonton 2 kali Kim Pors baru inget. Sumpah, soalnya gue gitu guys, kalau nonton tuh kadang-kadang cuman Liatin satu doang. satu doang, terus gue nggak bisa fokus sama yang lainnya. Gitu teman-teman. Terus kok gue kayak kaget gitu loh, pokoknya kaget aja kayak oh bagus gitu. Gue bisa melihat chemistry mereka gitu, bisa melihat dua orang yang talented gitu, acting bareng. Terus kayak Just Bayul lah. Iya, terus habis itu gue apa udah tau ya kalau mereka bakal di 4 minutes, gue udah tau ya. Pokoknya gue tungguin 4 minutes. Gue tungguin seriesnya mereka itu, gue tonton lah. Agak kecewa ya sama seriesnya. Kayak it could be better, tapi ya udah. Tapi gue tetap bisa melihat kalau Jess sama Bible itu aktingnya bagus, chemistry-nya bagus. Kayak dan gue tuh juga ngerasa yang memasakkan mereka tuh juga kayak melihat itu juga nggak nyangka kayak loh kok mereka berdua chemistry-nya bagus gitu, sama kayak gue yang ngelihat kayak, soalnya kalau menurut gue agak odd choice gitu loh. Kan Jess-nya veteran di lakon kan, dia channel 1 ya, 1D itu one channel dia, mereka udah lama. Nah dengan Bible yang Notabene baru ya. Ya fresh from the oven sih. Kayak fresh from the oven gitu. Ini series kedua dia gitu. Kayak odd choice aja, tapi kayak gue bisa melihat dan gue bisa dengan nyata ngeliat kalau beneran gitu mereka punya chemistry gitu. Just Bible. Oke, Intan. Apa ya, gue nggak pernah yang kayak Kap Cagi gue suka banget gitu, nggak terlalu sih. Oh mungkin apa ya, Jeff Barcode kali ya, maksudnya gue nonton untuk pas Kin Force itu kan suka banget kita karena Mel Apo, terus Vegas Speed, terus tiba-tiba diakhiri dengan Jeff Barcode gitu. Ngikutin. Iya bisa. Jadi tadinya lu Mel Apo. Iya. Vegas Speed lah. Kok ada dia? akhirnya Jeff Barcode. Iya. Kayak malah ngikutin mereka mulu gitu. Terus kayak suka banget ngelihat mereka, tiba-tiba kayak Ade kan lucu banget dulu ya. Parah. Ade lucu banget, terus dia sama si Jeff gitu kan. Kayak dinamika mereka benar-benar kelihatan Gen Z dan milenial banget, lucu banget ngeliatin mereka di interview gitu sih waktu itu. Kayak ending ke Jeff Barcode itu aneh banget waktu itu, tiba-tiba aja gitu sih. Karena dari Kin Pors kan semuanya kan kayak Mel Apo gitu. Terus waktu nonton tuh biasanya memang jatuhnya tuh ke Vegas Speed. Iya betul. Iya, waktu awalnya mengikuti Kin Pors, abis itu jatuh ke Vegas Speed, terus ujung-ujungnya tiba-tiba Jeff Barcode aja. Iya, lucu. Gue menantikan comeback mereka sih. Please, Dan adakah? Iya, dua-duanya udah mature banget as a actor juga kan. Barcode Jeff. Masanya udah berubah. Masanya udah berubah. Sekarang. Kayaknya Jeff juga menyadari itu ya. Jeff menyadari itu. Dan gede-gede tuh Gue otot dukung tuh. Barcode Jeff. Barcode Jeff yoi. Oke, kategori selanjutnya Kembang. Udah selesai. Udah. Kapal yang sebelum seriesnya tayang, lu udah suka sama kapal itu? Kayak udah sebelum seriesnya tayang, lu udah suka sama kapal itu? Udah kapal itu mungkin udah mencuri hati lu atau gimana gitu? Apa ya, tunggu sebelum. Tapi waktu nonton makin suka. Boleh. Waktu nonton, kalau gue gampang, Earth Mix.
Soalnya pertama kali gue ngelihat mock trailer. iya suka sama mereka gara-gara ngeliat mock trailer mereka di JMM TV 2020 2019 lupa 2019 udah lah. Enggak. ya gue nggak tau lah pokoknya di sini pokoknya Iya. gitu ya. Pokoknya dia habis Together aja. Iya enggak ya pokoknya gue ngeliat mereka 2019 kayaknya. iya gue ngikut kan nonton tuh yang JMM TV itunya apa sih Apa? ya itunya pokoknya aduh Iya, berapa sih, mereka aja 2019? promonya waktu Covid. Iya kan oh ya berarti Orang 2000 konsernya aja ini masih apa namanya? Zoom via Zoom. 2019 pasti berarti Iya. gue ngeliat acaranya itu kan terus gue nonton trailernya Ganteng banget di situ. ganteng banget sama kalau menurut gue itu Lagunya bagus banget itu lagunya tuh yang bikin gue selalu trailer tuh bikin kebayang-bayang gitu gue kalau kayak gue nonton trailer itu untuk dengerin lagunya Iya, karena itu bagus banget lagunya sangat cocok langsung masuk ke playlist. iya gue langsung tuh. masuk ke Gara-gara playlist lu. gue karena itu bagus banget itu kayak lagu itu yang membuat gue suka Armix jadinya kayak gitu Sejak itu lo selalu asosiasi Mix dengan lagu yang kayak gitu nggak sih? iya betul Parah banget. Lagu kampung-kampung. Iya. gitu yang ada suling-sulingnya gitu makanya terus juga gue setelah itu kan oh kok bagus nih gue ngeliat trailernya terus ngeliat mereka interview lucu. Si Mixnya tuh kayak kicik artnya udah kalau Earth gue udah kenal sebelumnya kan Iya. dia Sama Niwi. Pernah nongkrong. nongkrong satu kampung udah gue pernah nonton si Earth sama Niwi Sama Niwi kan, Waterboy kan. iya sama Niwi pokoknya gue udah kenal Earth nah itu baru pertama kali gue lihat Mix dan ternyata waktu abis itu kan kayak kita banyak tuh info-info tentang Earth Mix ternyata mereka udah temenan udah kenal lama udah satu tongkrongan gitu-gitu terus pokoknya dengan semua info-info kayak ini tuh series bukan series terakhir jadi kayak off-nya ngasih Seriesnya cuma untuk Earth ngasih series ini untuk Earth tadinya kan untuk Earth terus Earth-nya Last milih change gitu. last change gitu nah Earth-nya milih Mix pokoknya dengan info-info itu gue kayak ngikutin jadi kayak Seru ya, jadi seru banget jadi kayak Dulu awal-awal mereka interview malu-malu kucing gitu. iya terus kayak sering-sering kayak gini-gini apa sih terus Mixnya bilang P Earth biasanya lu panggil gue Earth anjir lucu deh pokoknya terus setelah penantian panjang banget itu anjir nunggu mereka itu soalnya mereka kayak settingnya kayak menurut setting. Itu nggak kan tahu di sih. tengah-tengah Covid juga. Iya, tengah Covid. Terus kayak gue tahu info-info kayak mereka harus bangun latar setting gitu-gitu kan dan syutingnya maksudnya di perkampung daerah dingin gitu kan gunung-gunung gitu maksudnya persiapannya emang lebih susah daripada syutingan biasa gitu Gunung. betul dan setelah seriesnya Sayang. tayang ya pay off banget itu kayak gila itu Gila, salah satu series terbaik betul ever. betul kayak dan kayak gue gak tau sih laki aja atau gimana mereka tuh jadi fokus ceritanya iya gak sih jadi kayak beruntung aja ceritanya tuh fokusnya ke Pupa sama Tian gitu jadi ya makin fokusnya aku tuh ke Armix gitu jadinya kayak oh ya abis itu gue nge-stand Armix asik gue juga gampang banget gue First Kautang gue pertama kali lihat First itu di Natmi masih sama Gawin gue di Natmi gitu terus tiba-tiba setelah Natmi diumumkanlah Eclipse ini gitu kan iya kan terus dia sama Kautang nah gue belum tertarik gimana sama First Kautang ini gue tuh mulai ngelirik mereka pas lihat mock trailernya Only Friends. Jadi waktu di mock trailer Only Friends gue tuh setiap kali First sama Kautang muncul di layar tuh gue langsung kayak apa nih gitu kayak siapa nih gitu. Terus gue jadi nge-retweet First Kautang terus kayak kok ada rasa-rasa apa gitu ya di dalam diri gue gitu kan. Terus kayaknya Intan yang nyadar pertama kayak kenapa lo ya gitu lu First Kautang gitu. Tapi gue belum nonton seriesnya, gue belum nonton Eclipse dan Only Friends juga belum tayang kan gitu kan. Nah
Terus pas gue udah ngelirik-lirik kayak gitu, gue tahu mereka tuh aktingnya bagus. Enggak deng, iya deng. Iya dong, lu tahu, tapi habis itu kan Eclipse dulu. Oh iya, gue tuh tahu mereka tuh bisa acting first sama Kautang ini gitu. eh gue ngeliat first di Not Me, gue tahu Kautang dari Together dan lalala segala macem yang kayak gitu-gitu. Akhirnya nontonlah gue Eclipse karena first Kautang itu ya. Meskipun banyak sekali permasalahan dengan Eclipse gitu ya, yang tidak akan kita bahas sekarang, tapi gue jatuh cinta banget sama first Kautang. Chemistry-nya tuh gue gak nyangka juga gitu loh, karena ya again mereka kan udah temenan gitu kan, dan kualitas acting mereka tuh menurut gue top notch. Salah satu pairing yang memang bisa acting gitu loh. First Kautang tuh bisa deliver emosi tuh keren banget. Mata mereka tuh main banget kalau udah acting gitu kan. Jadi sebenarnya gue tuh tahu nih kalau mereka baru dipasangin nih kayaknya works nih gitu. Nah, waktu gue ngeliat mereka di The Eclipse, meskipun ceritanya seperti itu, gue tuh suka banget sama mereka, dinamika chemistry mereka gitu loh. Terus terjadilah Only Friends. Iya, betul. Jebom gitu kan. Wow, apa ini gitu. Menurut gue, apakah gue bias atau enggak gue tidak tahu gitu, tapi menurut gue di Only Friends itu the strongest pairing menurut gue tuh First Kautang sih, Sen sama Ray. Menurut gue cerita mereka meskipun ending-endingnya rada-rada aneh dengan Mon itu, tapi untuk secara journey keseluruhan solid banget mereka gitu. Dan First Kautang delivery itu bagus banget memang. Jadi gue udah feeling kayaknya gue bakal suka nih, karena gue suka tuh pairing yang memang bisa acting dan emosional gitu loh, emosional pairing gitu. Jadi kayaknya gue bakal suka nih, itu benarlah terjadi semua ini gitu. Lu tadi siapa? First Kautang. First Kautang. Oh, gue Taenew deh. Taenew. Papanya Polkasan. Polkasan. Gue jujur gue tahu Taenew duluan daripada series mereka. Kayak Tae itu selalu dibicarakan mulu gitu loh sama Iya, semua orang. Jadi gue kayak penasaran saha Tae Tawan ini gitu kan. Akhirnya gue cari-cari tahu, ternyata dia tuh kayak, gue lebih tahu banyak tentang Tae sih karena Dia terlalu extrovert kan. iya gitu loh, dan dia kayak well manner boy gitu loh ngelihatnya. Dia tahu how to socialize sama tahu social skill gitu loh. Kayak dia bisa kok jadi gue lo. Nah, kalau tahu Tae Tawan ya mau nggak mau lo harus pasti tahu tentang New Titi Pom. Iya. Waktu itu mereka belum comeback. Belum. Bareng. Baru ke revive ya. Baru ke revive dari denim interview itu. Denim interview. Aduh, gue tahu lagi. Anjir. No. Denim Nah gitu. interview di situ. Oh, denim interview like You know. Free will be free. Terus Terus si Tanat itu loh. Oli Tanat lama. Oh, udah oke. Oke. Denim Anyway. interview if you know you know. Nah, sampai akhirnya mereka announce Cherry Magic. Ya. Lu udah punya soft spot lah ya buat mereka. Udah Karena lu suka. tawan. Oh enggak, lu juga ini kan? Oh iya, Oh, gue suka suka Cherry Cherry Magic. Pas gue tahu mereka bawa Cherry Magic, gue inget tuh gue nontonnya di kantor tuh pas announce itu GMMTV 2000 itulah. Dengan mock trailer yang gak ada mock-mocknya Iya, itu. nggak ada mock trailer, tiba-tiba muncul Tiba-tiba aja. nyanyi. Aneh banget. Kayak string dan segala macam kayak gitu, gue udah langsung tahu dari font tulisan itu, gue langsung tahu itu Cherry Magic. Dan gue suka banget Cherry Magic versi Jepangnya. Cherry Magic versi Jepang itu salah satu series comfort gue ketika gue tuh kayak capek banget sama dunia, gue bakal nonton Cherry Magic gitu kan. Pas gue tahu mereka announce dan Taenew bakal bikin Cherry Magic gitu loh, kayak gue seneng banget. Nah pas Cherry Magic udah muncul, gue makin suka tuh sama mereka as a pairing, karena menurut gue Cherry Magic tuh di situ New bagus banget as Aci. Parah. Acting New bagus banget, dan remake Cherry Magic ini mereka bagus banget juga versi Thailandnya. Jadi gue kayak double banget, itu benar-benar bikin gue makin suka sama Taenew gitu loh. Sebelumnya gue masih sayang. Iya, mereka punya sweet spot lah di hati gue Taenew itu. Tapi masih di luar ini ya series mereka gitu. Kayak gue ngeliat interaksi mereka, banternya lucu banget. Pas Cherry Magic keluar, mereka
di layar pun kayak bagus banget juga gitu, gue suka banget gitu, itu sih. Kategori Apa? kalau nih ya, Kalau what if what if suatu malam gitu, anjay, lu didatengin sama hantu, hantu ya, oke. wahai Intan bangun Intan. Intan bangun. Aku akan memberikanmu satu kesempatan gitu. Untuk menghidupkan kembali. Kapal karamu. Bukan hantu ya, Ge. Hantu aja. Genie gitu, genie. Nggak ada genie di sini, ada hantu, ada kuntilanak, ada kuyang. Oke. Kalau kamu tidak menjawab, aku akan makan kamu gitu kan. Kapal apa? Satu ya, pilih satu. Hanya boleh pilih satu. Kapal karam. Ada berapa tuh? Ada 1000 kapal karam 2000. di Thai industri ini yang bisa lo bangkitkan kembali. Anjay. Cuma satu. Ah, Cuman satu. Cuma satu. Nggak ada tapi cuma satu. Nggak ada tapi-tapian. Nggak ada tapian, satu aja. Siapa kapal yang mau diangkat dari bawah, Dari dasar laut gitu. dinaikkan kembali. Dinaikkan nanti blubub 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 blubub. Gitu. Ada lagi. Gitu. Pakai kapal getek gitu jadi apa kapal? Ya gue habis sih itu, gue emang Om Nano. Tapi kan itu mereka masih berantem. Ini Gimana? dengan terms and condition kan nih? Harusnya ya. Ya berantem kan bisa baikan lagi. Bisa. Why not? Sebesar apa sih Dek sini ngomong sama kakak? Iya sih dijabarin gitu. Masalahnya apa sih nih ngomong sama kakak gitu? Mungkin kita bisa duduk kali dulu ya. gitu kayak sambil ngopi Atau gini deh, gitu. harus ada penengahnya pas ngomong. Apa siapa? Kakak Intan Iya, mau iya, jadi iya. siapa yang jahatin duluan gitu, ayo ngomong gitu, siapa yang harus minta maaf gitu, apa yang harus dijelaskan, sini ayo deh adek, yuk kita bicarakan. Ngobrol. bisa dek, Mau di bisa, mana gitu. ngobrolnya? Ke Bali juga boleh. Boleh. Nyewa villa dulu boleh. Iya. Yang penting rekonsiliasi. Iya. Biasanya tuh kalau cowok-cowok tuh kalau yang lagi berantem ada masalah putus hati dan segala macam, patah hati. Biasanya tuh naik gunung gitu, tapi Betul. gue nggak terlalu suka naik gunung, tapi nggak apa-apa gitu. Ke pantai aja, pantai. Gimana pantai? Ayo kita duduk Om Nanon, bertiga pantai. gitu, kita obrolin apa sih gitu yang ada di hati masing-masing gitu. Kayak kalau ngobrol nggak ada yang ngejar gitu. Udah ngobrolin aja. Ngobrolin Take your time. your time gitu. Gitu Siapa sih. yang salah, bilang aja siapa yang salah. Minta maaf habis itu. Jangan diulangi lagi ya, gitu. Atau ternyata kalau nggak ada yang salah pun berantem aja dulu di situ. Iya. Lu mau tonjok-tonjokan di situ. Tunjuk-tunjuk gitu kayak di matanya gitu, nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi Semua bisa diselesaikan. Terus kita comeback Iya, gitu. betul. Ini dengan bantuan dari Genie itu juga ya. Iya. Mungkin dengan bantuan dari Genie itu. You tuh too good. dengan kuyang itu. Serem banget. Kalian nggak gimana ya? Ya gitu sih, so much potential aja. I see gitu. Potensialnya itu loh sangat worst. Lu mau Om Nanon juga? Siapa ya gue ya? Karam ya? Lu mah terlalu banyak gosip, berarti itu gosip jadi real gitu masuk lo. Enggak. Karam udah apa sih? karam. Kalau gue ngomongin gosip berantakan nih nanti nih. Nanti ribut. Gue aduh, lu aja deh. Gue mau lucu-lucuan aja. Gue mau bilang ke Kuyang itu, gue mau membangkitkan. Gue tahu deh kayaknya. Gue mau membangkitkan kembali Brightwing. Amin kayak sekali aja. 20 tahun Iya, kayak satu series aja gitu series kayak. aja. Gue tuh nggak apa-apa mereka cuma satu series lagi. Nggak usah banyak episode-nya, nggak usah. Nggak usah. Special episode pun nggak apa-apa. Tapi jangan watain lagi. Iya, yang bukan lain. watain, yang lain. Tapi gue tuh maunya tuh produksi yang niat banget, bagus banget. Duda. Nah, terserah. Pokoknya gue maunya tuh yang ceritanya terbaik, setnya terbaik, productionnya terbaik, sutradaranya terbaik, gue mau yang terbaik semua buat mereka. Kalau satu doang nggak apa-apa.
gue mau membangkitkan lagi kapal yang menjadi first love-nya ribuan orang. Dan ini tuh apa ya, gue rasa ya kalau Bradwin comeback akan menjadi pemersatu bangsa. Gue perasaan gue ini akan menjadi pemersatu bangsa karena yang suka BL Thailand ini sebagian besar tuh berangkat dari Together gitu ya. Tapi kalau sekarang udah mainstream ya. Tapi maksudnya kalau di awal-awal kita suka BL tuh siapa sih yang nggak tahu Together? Siapa sih yang nggak tahu Brightwin gitu kan? Gue pengen bangkitkan mereka kembali karena gue tuh penasaran gitu loh. Kayak menurut gue tuh Together itu ya lucu-lucuan aja, ngerti gak sih? Tapi mereka tuh belum pernah dikasih ya karena udah karam duluan ya. Belum pernah dikasih series tuh yang serius gitu loh. Yang memang required acting skill dan acting ability yang tinggi gitu loh. Dan menurut gue sekarang karena waktu sudah berlalu, mereka punya experience More gitu, mature. more mature juga buat mereka. Nah kalau mereka di satu lagi tuh gue penasaran banget nih. Satu sih nggak apa-apa dah, satu aja tuh nggak apa-apa. Yang penting bagus gitu loh. Yang penting nggak asal-asalan gitu. Gue mau melihat pemersatu bangsa ini kembali gitu. Dan maksudnya gue tahu ya kondisi sekarang TNC-nya ya, kondisi terms and condition-nya sekarang mereka kayak gimana, tapi ya itu dengan bantuan Kuyang dan Jinny ini gue harap bisa bisa membangkitkan kembali hal yang sudah redup gitu teman-teman. Untuk gue gak punya lagi apa ya, pasangan karam. Lu mau lihat Gavin Kids sekali lagi? Boleh nanti ini gak sih? Gosh itu. Itu enggak, Gosh. tapi pernah Tapi itu kan? bukan official sih, mereka nggak pernah official kan? Mantap. Mau kalau boleh mah. Apa ya namanya, rebound couple? Apa ya? Nggak tahu, nggak rebound sih. Malah rebounds, nggak ada yang bener rebounds. Gue pengen bilang reboundsnya kitsing tuh sama Jos Gawin ya. Enggak dong. Kitsing ya. Kitsing. Boleh nggak? Kalau boleh, gue pengen. Nggak ada sih, nggak kepikiran gue. Ya kalau karam mah karam aja. Lu mah nggak kayak gue kan mau lucu-lucuan aja nih. Oh. Gue lucu-lucuan aja buat berating balik gitu loh. Bukan Enggak, keseriusan nggak. Enggak, gitu. tapi gue nggak kepikiran yang udah karamnya. Listnya itu loh. Orang-orangnya nggak kepikiran. Siapa aja? Ya udah berarti Bunga nggak punya what if. Nggak punya. What if banyak, tapi tidak bisa diobrolkan. Di sini. Kebanyakan gosip guys. Kebanyakan ya, gosip. guys. Oke, next aja deh, next. Bunga. Dua kapal yang lu harapkan main di series yang sama. Oh, oke. Di satu series yang sama. Iya, lu Dua dulu. kapal. Lu dulu. Gue siapa? mikir. Gue tahu lagi. Lu tahu? Tuh. Gue tahu ini kayaknya nggak bakal kejadian. Gue tahu ini impossible. Gue dua company juga soalnya nih. Kayaknya ya. Nah nggak apa-apa kan what if? Iya, What boleh, if? Oke. I have one. You have one. Iya. Oke. Gue pengen banget Jamford sama Jeff Barcott. I know, gue tau impossible-nya. Tapi lu impossible-nya kenapa? Lah, si Jeff lu kagak tau dia keliling dunia mulu. Maksudnya Nggak ada waktu. nggak ada waktu, maksudnya ini juga sama si Dede Barcott, mereka aja jarak ketemu sekarang gitu loh. Dan maksudnya kalau untuk main series bareng lagi lebih ada dikit. ada kemungkinan maksud lo. Segini. Segini. Soalnya barcode-nya kan udah di JMM ya. JMM. Si Jeff-nya bisa jadi special guest gitu loh. Bisa kalau memang kayak ya udah gitu. kayak Byron kan suka main di JMM juga, tapi kan dia nggak JMM. Jangan spesial guys yang dua Iya, kapalnya. dua kapal. Iya, kayak Thor gitu kan masih sering main di JMM juga. Iya gitu kan. kayak Jeffnya nggak masuk JMM tapi main series JMM misalnya. Bukan special guest as kayak tau gak yang Cuma muncul sedikit. muncul di akhir gitu loh, yang kayak gitu, jangan kayak gitu. Kayak Nui ya, kayak Nui. Kayak Nui di Breakup Service. Enggak kayak beneran ceritanya tentang dua couple ini gitu. Kayak menurut gue bakal jadi very interesting gitu ya. Jeff dikelilingi dengan Gen Z ini gitu, tapi kayak gue bisa ngeliat bisa jadi angst, bisa semua orang nangis,
bisa jadi cinta segi empat, gue nggak tahu ya kayak gimana gitu, tapi gue tuh pengen banget in a way Jamfot sama Jeff Barcott ini tuh ada di satu project gitu. Lucu sih. Itu Dan itu pasti pasti lucu banget. tentang musik kali ya. Nyanyi lu semua, nyanyi lu berempat semuanya. Nyanyi lu berempat. Gue lebih nggak ke impossible-nya adalah gue tidak bisa membayangkan mereka di screen yang sama memerankan karakter mereka yang berbeda gitu loh. Ngerti gak sih kayak Ngerti. Kita kan kayak kolaborasi. impossible itu kayak gue nggak bisa membayangkan gitu loh. Mereka Tapi gitu. gue bisa dan itu punya potensi kayak mereka nyanyi semuanya, musikal bikin. Kalau Gitu. musikal lebih make sense, tapi Musikal. bukan series. Musikal teater. Apakah? Oh my god. Ya gitu kalau gue. Oke, kalau gue Aduh, juga dua company. Ya. Malaupo sama Afgan. Gila. Ya itu impossible. But I want to see kayak mereka so good as a strong. Mereka tuh apalagi sekarang ya dengan Off udah bagus banget actingnya. Gan ya kita tahu lah, Malaupo kita juga udah tahu lah gitu loh. Jadi kayak mereka sangat strong banget gitu loh as individual aja tuh udah strong banget. Terus kalau main series bareng tuh kayak oh my god, they're gonna kill it gitu loh. Bener Kayak sih. I want to see it. I wanna see good acting dan kayaknya mereka deliver good acting gitu. Gitu sih. Impossible sih, bener sih. Iya, impossible banget itu kayak gue harus Lebih impossible dari gue harus berdoa ke Gunung Kawi itu. Bener. Kayak I just kayak gila sih. Gila. Kalau gue kan Jeff Barcott tuh masih ada kemungkinan itu mungkin kayak 20%. Iya, dan Dia 3%. kayak ada liningnya lah kayak Iya, musik ya tadi musik. bilang musik. Ini tuh apa? Ini Good acting. semuanya juga good acting gitu yang lo ngomongin juga. Bener juga sih, Pak. Afgan. Tapi apa? lu nggak jangan kebayangin visualnya anjing. Dia mau ngebayangin Gue visual. pengen melihat mereka tuh kayak dalam frame tuh gimana gitu. Kayak gak bisa membayangkan gue. Ya udah sih. Tapi juga what if anjing. Tapi emang cocoknya kayaknya kalau dibikinin era kayak Shine juga tuh tahun 70-an, 60-an gitu. Ya gak cocok Gan. Oh, Offnya ya. masih masuk. Offnya masih masuk. Gan soalnya kayak Tuh. anak Gen Z aja. Oh yeah, he always look like a Gen Z ya. Iya betul. 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 Lucu aja. Tapi I'm down. Si Mile uncle-nya Gan. Enggak, Mile kakaknya. Enggak, Mel sama Off. Cuma kok iya sama kakak ade. Iya, sama Off. Mel sama Off. Cina itu tuh, Cina 2. Terus Apo anaknya Gan. Gan tuh anaknya Apo, Duda. Lakon. Anjir. Tapi lakon ya, Ge. Itu Lakon. formula maksudnya Iya. Afgan sama Mel aku tuh potensi buat formula Lakon. Atau ini loh, saingan di pasar gitu loh. Mereka punya toko masing-masing tapi saingan gitu loh. Tapi emang ya siapa? Gue tuh pengen banget ngeliat My Apo tuh jadi orang miskin. Kayak gue bayangin si Apo dengan singletnya itu ngapain daging Betul. daging Betul. kan. Terus butcher as a butcher. enggak, terus si Off itu adik yang ini yang dibiayai sama Mile. Dia kuliah capek. Pokoknya dia sangat rajin gitu kuliahnya. Dia rajin. Di pasar gitu loh. Lu tau kan ribut-ributnya pasar gitu loh. Tapi kalau misalnya Jeff Barcott sama Jeffot jadinya apa? Mereka tuh mah company, musik company gak sih? Tempo-tempo Lebih gitu. cocoknya, ya. Enggak ini. Apa? Jeffnya. Jeffnya profesor. Mereka satu kampus nih 3 orang. Heeh. Terus Jeffnya tuh profesor musik. Ya tapi profesor student lu suka, gue gak suka jadi profesor student. Iya biasa aja sih gue. Enggak, ini Jeffnya Jeff yang artis di film itu. Gue tuh pengen dia tuh kayak yang di Paradise of Thorn gitu loh, miskin gitu loh. Dia emang tampaknya miskin ya? Enggak sih. Makanya. Paradise of Thorn kan miskin. Nah, masalahnya gini, masalahnya
Enggak deng, si Ford bisa ya miskin ya? Bisa miskin. Ford bisa. Bisa, Kan udah kita lihat Iya, dia Ford miskin. bisa miskin. Barcode juga miskin tuh bisa. Iya, Barcode juga. Emang iya Barcode. Nah, Dikin pun miskin Kan udah miskin sama si Rumahnya Apo. terlalu bagus itu. itu kan peninggalan. Oh, Nah, iya. di awal-awal kan juga Iya sih. miskin banget. Tapi kayak mereka harus musik sih, mereka berempat sih. Kalau piring gue ya, what if-nya gue. Ini Ege, punk rock gitu loh yang di jalanan awalnya. Oh, Jeff kan kurus tuh ceking. Jeff tuh ini gitu. kayak pengamen Pengamen. Gitu. pengamen. Ketemu Terus, tuh bocil-bocil. Si Barcode temenan sama Jam. Jam. Ford itu ini anaknya ibu kantin. Enggak, ini itu loh toko-toko nasi uduk di pinggir jalan. Anaknya ibu nasi uduk. Nasi uduk. Enggak. Ini si Ford itu. Kita di Bangkok tuh itu loh ayam goreng kita Oh makan. iya, Ayam bener. goreng Nah, makan ini di depan si Njab kan pengamen. Dia tuh suka ngepunya duit, dikasih ayamnya tuh sama si ibunya si Emaknya. Ford gitu. Terus si siapa namanya si Jam sama si Barcode tuh sepupu kaya gitu. Ya Jam jangan kaya lagi. Oh ya, Jam jangan kayak Jam itu ini. Barcode aja yang kaya, dia udah artis gitu, bokapnya punya Punya TK. perusahaan industri. Oh, bokapnya punya label. Nah, punya label gitu. Ya udah kita tulis ntar. Lo apa bu? JMM hubungi kita kan kita oke. Kita punya ide buat Jeff Barcode. Jeff Pitching Ford. ya. Bagus tuh. Lo. Daripada lu bikin cerita anak SMA kagak jelas lagi. Iya. Tadi gua apa ya? Tadi tuh gua mikirnya Just Bible sama Jazz Bible sama siapa ya? sama siapa? Gue pengen ngeliat. Oh enggak, gue pengen ngeliat Mal Apo Mel Apo. sama Jos Gawin. Sama Jos Gawin. Oke. Banyak banget pengen ngeliat mau Apo sama siapa gitu ya. Oh, Just let's Gawin. nggak apa kalau kali ini nggak apa-apa, mafia lagi nggak apa-apa. Cocok sih. Kayak tapi lebih mafia lagi gitu. Kalau yang Kim Pors tuh lebih Romance. mafianya tuh mafia kaya gitu. Padahal kan mafia tuh kadang-kadang Mafia pasar ada. iya kan waktu yang di Three Will Be Free kan mafianya tuh mafia Iya. barbar gitu Iya, kan, mafia kayak Jack and Joker juga nggak Iya, kayak gitu kan. Jack Joker tuh kan lebih kayak wilayah juga betul. kan. Preman itu bukan mafia. Iya, Iya, kayak preman gitu loh, lebih kayak mereka tuh Yang di bawahnya. di bawahnya gitu, bukan yang udah Di kayak atasnya, gitu, enggak ini kayak- yang dirty worknya gitu, Iya, iya, dirty iya. workersnya Iya, kayak Jack gitu. and Joker kan di bawah tuh. Iya, pokoknya empat-empatnya itu anak inilah wild gitu. Jadi bukan dua orang doang atau beberapa orang doang, kayak empat-empatnya tuh ada di industri itu tuh. Ada di situ semuanya pokoknya dirty lah, nggak ada yang pokoknya abu-abu karakternya gitu ya. Keren. Nggak ada yang innocent gitu loh, nggak ada yang damsel in distress tuh nggak ada gitu. Dan stresnya gue aja. Boleh Bisa di gue. ada cewek satu gitu, No. ada cewek satu. Enggak aja, gue nggak suka mau rebut-rebut gitu kan, mereka gay, empat-empatnya gay, proudly gay gitu, coblos sana coblos sini gitu. Gue adeknya Mile deh. Ih Nggak aku bisa. nggak bisa. Lu nggak Cina, gue bisa. Iya betul, Apo Lu adeknya Apo. Gue adeknya Apo. gue tetangga deh. Tangannya Gawin. Gawin. Gue sering main ke rumah lu, kita ngintipin mereka. Iya itu. Gue sering godain Gawin. Good morning Gawin. Morning Gawin. Morning. Gitu kan. Abang bule. Kayak Gawin tuh maksudnya dia dikiranya bule padahal nggak bule gitu. Maksudnya dia menggunakan mukanya untuk memanipulasi orang-orang yang ada di itu gitu. Terus Josnya orang Batak gitu. Tetep ya. Tetep orang Batak. Josnya orang Batak pokoknya. Nah. Kita sering banget berantem sama Jos gara-gara itu, Bung. Soalnya dia galak mulu. Iya. Kayak dia sebenarnya nggak galak, tapi dia bicaranya ngomong pas kita bilang Gawin Gawin dia gitu. bilang, apa sih lu? Kata, Iya. oh, lu yang apa? Kenapa sih lo? Kalau mau manggil Gawin manggil sendiri gitu. Ini kita yang manggil Gawin gitu. Terus Aponya tuh yang sabar banget gitu kan. Dia pokoknya di situ tuh yang Enggak, apa tuh
RT. RT iya, Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji, ya punya Pak Haji. Yang pokoknya dia kayak apa namanya, ronda dulu yuk deh gitu, ronda dulu, ya ronda yuk, ronda gitu. Apa sih tadi katanya mafia? Tapi kan iya, jadi bertetangga anjing, kayak kan mereka reman-reman gitu loh, Iya, reman reman. pasar gitu. Anjir, Kayak- astagfirullahaladzim, capek banget gue. Ada yang itu si Mile berantem sama preman pasar, ternyata Apo gitu. Katanya apa RT? Gak jadi, dia kalau RT gak mafia ini kita. Dari terakhir, apa karena kita punya background nulis gitu ya, bertiga. Lu pengen nulis untuk kapal siapa? Intan dulu. Aduh, banyak sih ya yang pengen gue tulis sebenarnya. Gue tuh pengen kayak JMM hire me please. I'm gonna make good stories for you gitu. Kayak nggak usah, sebenarnya nggak usah, idenya tuh nggak usah cemerlang, nggak usah bagus banget. Padahal kayak sebenarnya kita tuh ngerti ada premis-premis yang sebenarnya apa yang JMM pengen tunjukin gitu, tapi apa sih produknya itu, produk akhirnya tuh kayaknya kurang riset, kurang apa gitu yang bisa diperbaiki Apa tuh ya? sebenarnya bisa gitu. Gue kayaknya pengen bikin, sebenarnya gue pengen bikin art mix, tapi gue juga pengen off gun gitu loh. Iya. Yang ya boleh lah art mix gitu. Kalau art mix tuh gue selalu kepikiran apa ya, gimana ya? Banyak sih kalau mereka versinya, tapi selalu kalau art mix itu end up with release Set. lebih angsty gitu sih mikirnya. Kalau kalau Afgan tuh karena gue suka dinamika mereka tuh selalu berubah gitu loh. Iya. Jadi kayak as a writer enak aja untuk nulisnya karena mereka selalu giving something new gitu di Iya. setiap cerita Mereka versatile gitu. sih, mereka versatile banget. Nah, iya makanya gue suka ngelihat Afgan kalau sama Mile Oppo gimana gitu. Nah. Ngerti gak sih gitu. Nah, ya boleh lah gue pilih art mix lah since gue kayak pengen kayak si itu single dad punya anak gitu loh, tapi anaknya udah teenage SMP lah gitu loh. Jadi dianya udah ya old dad lah, maksudnya middle age dad gitu loh. Anaknya udah SMP gitu. Nah, dia bukan tipe yang ya dia bukan tipe yang lagi nyari cinta lagi gitu loh. Kayak udah jalanin aja, gue udah punya anak juga, udah mau gede ini gitu. Katanya mau first kaltang lo tadi katanya. Hah? Katanya tadi mau first kaltang. Iya sih gue banyak sih gitu. Gitu kayak bener. lucu aja, terus mixnya gitu tuh tangga baru. Tangga baru yang dia a lone person tapi suka masak tapi dia bingung mau ngasih masakannya siapa. Asik. Gitu, ngerti gak sih? Gitu. Ada om-om di sebelah. Iya, dia ngasih makan ke sebelah mulu, akhirnya gitu deh. Kalau first kotang itu kepikirannya kalau mereka harus yang setiap episodenya lu harus menangis Betul. gitu. Iya, kayak Gitu. sakit hati atau apa. Sakit Bukan kayak enggak si gue mikirnya si first ini sebenarnya udah mati tapi dia dikasih kesempatan untuk hidup cuman 3 minggu doang gitu, tapi endingnya dia 49 bakal days mati kah? gitu. Tapi endingnya dia pasti mati gitu. Anjir. Kenapa first selalu mati? Itu dia kan BPJS ya, spesialis BPJS. Lo, Bunga. gue ini buat Jazz Bible. Weh. Enggak, tapi maksudnya gini, gue tuh nggak tahu kenapa. Gue tahu sih karena vibe-nya ya. Gue tuh nggak tahu kenapa mereka selalu dikasih series yang terlalu serius gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti. Nggak selalu ya, ini baru pertama. Kenapa gue bilang ngomong kayak gitu? Soalnya kan ini mereka pengen bikin series baru lagi ya, 8 Hours. Terus kemarin writer-nya tuh kayak ngasih sneak peek gitu, kayak apa namanya revisian dari skripnya. Tulisannya apa coba? Too cutesy katanya gitu. Kita harus nggak cutesy. Menurut gue kenapa kalau mereka tuh ngeliat Jazz Bible kayaknya jadi kayak harus serius, cerita serius gitu, ngerti nggak sih?
kayak gue ngerti gitu ada vibe-nya ya, tapi kenapa harus sangat serius gitu. Nah kalau ada kesempatan kayak misalnya nulis buat Just Bible, gue tuh pengennya yang lebih cute sih, malah yang lebih lebih earth gitu, lebih napak tanah aja gitu, nggak yang main apa time travel gitu ya, nggak itu tuh gue nggak kepikiran buat nulis kayak gitu. Kalau buat Just Bible tuh pengennya yang kayak ya kayak tadi Duda Om itu gitu lah, pokoknya yang receh aja, malah gue pengen nulis buat Just Bible gitu. Different sides ya. Iya gitu, karena entah kenapa ini banget, soalnya aneh banget pada ngomongin tuh cute sih, emang kemarin yang 4 minutes cute sih ya, soalnya kayak makanya kayak kenapa gitu, harusnya kayak lebih banyak romantic apa ya, pokoknya tentang relationship gitu, bukan yang itulah pokoknya gitu. Gue gue tuh pengen nulis buat pairing yang bisa deliver emosi. Karena gue tahu strength gue di situ, maksudnya di family drama, angsty dan segala macem gitu. Tapi gue pengen banget bikin family drama, tapi bukan yang kayak cuma ayah sama ibunya tuh jadi side, ngerti gak sih? Oh iya. Gue tuh pengen yang memang yang dive in ke family dynamic dan family dysfunction, dan memang kayak ada apa ya, ada dua keluarga kayak atau apa kayak gitu-gitu. Gue tuh pengen obviousnya sih Afgan ya, obviousnya karena gue tahu mereka punya capability itu untuk deliver emotion, tapi dream gue adalah untuk menyatukan Taenew, Afgan, Kid sama Singto di satu series, tapi series itu yang serius, nangis, drama lagi pokoknya kayak drama gitu. Everyday drama gitu. Gue nggak tahu apakah mereka akan jadi kayak satu keluarga atau mereka tuh kayak rival atau yang kayak apa gitu, tapi apa ya, dive in ke dynamic yang lebih deep daripada sekedar cuma cinta-cintaan, mungkin bridge ke family. Gue tuh pengen tiga pairing ini tuh disatuin di sesuatu yang men-challenge actingnya mereka gitu loh, kayak sesuatu yang painful. Kenapa kita XT semua ya, gue sama Intan gitu kan, kenapa kita iya, yang sesuatu yang painful supaya gue tuh gregetan mereka tuh sebenarnya bisa ditarik ke situ, ngerti gak sih? Kayak gregetannya gue adalah kayaknya setiap mereka dapet series itu tuh belum ngeluarin potensi mereka gitu loh. Jadi akhirnya gue tuh pengen bikin sesuatu yang memang nge-challenge aktornya aja gitu, nge-challenge mereka untuk bisa deliver emosi gitu. Kalau nggak bisa ya gimana gitu, tapi gue pengen sesuatu yang lebih grounded emotionnya aja sih gitu, daripada yang kebanyakan gimmick, yang apalah yang kayak gitu-gitu. Gue lebih pengen nulis yang apa ya, deliverynya tuh lebih ke emosi gitu. Soalnya kayak emosi tuh bisa di ngertiin semua orang gitu loh. Kalau lo kebanyakan gimmick, lo harus riset. Kalaupun lo nggak riset yang bener, itu akan jadi nanggung gitu. Jadi mendingan kita berangkat dari sesuatu yang grounded gitu. Family dynamic sih kalau gue, family dynamic gitu. Capek gue. Udah. Ya kita kayak 2 jam gitu. Gitu. Jadi gitulah kita kapal-kapal ini. Kita udah main kapal-kapal hari ini. See you di next video. Dadah.